Sekarang selanjutnya. Ini buah Paskah. Ini jemaat yang perdana. Mereka dibakar semangatnya. Semangatnya itu membara. Mereka tekun berkumpul, salah satunya adalah dalam hal pengajaran. Ini seksi pewartaan sini. Nantinya kalau sudah menjadi paroki, seksi pewartaan memfasilitasi umat. Umat itu difasilitasi untuk tekun, rutin dalam pengajaran. Firman Tuhan berkata, iman tumbuh dari pendengaran, dari pengajaran tentang firman. Saya tadi sempat ngobrol sebentar, apa dampaknya gereja yang tidak ada kegiatan rutin pengajaran. Lalu yang muncul kan seperti umat di Korintus, semua itu berdasarkan kepalanya masing-masing. Juga bisa menjadi seperti murid-murid yang semalam suntuk, cari ikan, sibuk tapi nggak dapat apa-apa. Boleh disurvei, buah apa yang dirasakan dari aktif berkegiatan. Ini penting sekali. Dan kita memang harus kerja keras. Karena apa? Karena latihan kor masih lebih mudah diikuti, doa arwah itu juga lebih mudah diikuti daripada pengajaran. Liturgi, doa-doa juga penting, tapi harus dibagi energinya, harus dibagi waktunya, harus dibagi perhatiannya, supaya pengajaran itu juga pelan-pelan orang semangat menikmati. Inilah jemaat perdana. Jemaat perdana itu juga tekun dalam pengajaran. Pengajaran iman. Sekarang itu kita punya lahan yang subur. Karena apa? Karena banyak orang yang tidak tahu. Banyak orang yang tidak tahu, yang karena tidak tahu lalu dibimbing oleh pendapat pribadi. Jadi buah Paskah bagi para jemaat perdana, salah satunya adalah mereka semangat, antusiasmenya tinggi untuk pengajaran. Jadi imannya itu tumbuh karena pengajaran. Jadi Yesus itu dirasakan betul dan berpengaruh betul. Yesus yang punya komitmen tinggi, Yesus sebagai anak Allah yang punya disiplin diri yang tinggi, berpengaruh betul. Nah, ini buahnya salah satunya. Terpahami? Ini para artis yang harus bertobat. Tahu ini siapa? Hah? Yang di foto ada di paling depan itu Pak Darman. Ini ada. Ini ada. Ini yang saya foto setelah penerimaan abu. Hari apa ya Pak ya? Rabu ya? Ya. Kalau dibuka itu hari Senin. Di sini hari Rabu. Ini saya potret. Saya sebenarnya nggak mau memotret wajahnya, tapi ya susah. Karena fokus saya itu sebenarnya salib abunya. Saya tadinya nggak mau memotret wajah ini, tapi ini nempel ya kena. Kita ingat, ketika masuk Prapaskah, kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Yang menjadi perhatian besarnya bukan yang kelihatan. Bukan yang kelihatan. Yang tidak kelihatan. Yang ada di dalam. Yang dihayati. Koyakkan hati. Ini semua dikenali ya. Jangan lama-lama nanti takut ngetop tadi. Ini saya hubungkan dengan sebelumnya. Kita harus mengoyak hati. Inilah gereja. Gereja yang berjalan maju. Memang gereja itu punya kepengurusan.
Tapi yang harus dihidupi adalah bukan gereja sebagai organisasi, tapi gereja sebagai keluarga. Tepatnya keluarga Allah. Kalau kita melihat katekismus gereja Katolik, di sana kan dikatakan bahwa gereja itu keluarga. Memang ada pengurusnya karena umatnya banyak. Tapi jangan sampai lalu karena ada pengurus, lalu gereja suasananya bukan keluarga tapi organisasi. Maka tugas para pengurus adalah memfasilitasi, mendukung supaya suasana gereja itu suasana keluarga. Bukan suasana organisasi, suasana keluarga. Nah, saya kira kita bisa mengerti kan kalau keluarga itu seperti apa sih suasananya. Nggak ada yang merasa terlangkahi dan seterusnya lah. Nah, iklim yang harus dibangun adalah suasana keluarga. Saya itu membandingkan stasi-stasi yang ada di paroki kita. Karena sekarang orang muda menjadi perhatian, saya memperhatikan. Ternyata berbeda. Ketika stasi, suasananya itu bukan suasana keluarga, tapi suasana organisasi. Karena pengurusnya itu terlalu berkuasa, suasana itu ternyata juga berdampak bagi orang muda. Kalau di sini yang saya lihat, mengapa orang muda itu kok betah di sini? Ya karena suasana keluarga. Jadi ingat, inilah keluarga. Maka kalau kita mau memperhatikan orang muda, harus iklimnya diciptakan bahwa pengurusnya itu jangan terlalu menganggung-anggungkan jabatannya itulah. Supaya suasana keluarga. Pengurus itu sifatnya hanya untuk ngomong saja. Nah, di sini sudah bagus, tinggal ditingkatkan saja supaya menjadi lebih bagus. Yang belum bagus itu kan yang ada di antariksa. Jadi kalau kita lihat karena gereja itu keluarga, harus ingat betul usianya juga beda-beda dan semua bisa bersama, itulah keluarga. Bukan yang terkotak-kotak, tapi yang bisa bersama. Di sebelah sana itu ada rangginan, ada peyem yang sebelah sana. Kalau yang sini kan apa nih? Gogok ya. Koyakkan hati.